Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan fungsi kuadrat. Di sini, Bu Saras hanya akan membahas satu tipe berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nanti ada 5 langkah yang akan kita pelajari. Jadi, silahkan disimak. Oke, sekarang Bu Saras akan menjelaskan terkait dengan fungsi kuadrat. Untuk tipe 1, kita coba contoh soal berikut ini. Jadi di tipe 1 kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh soalnya, buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Untuk mengerjakan satu soal ini, nanti kita perlu melakukan 5 langkah. Setiap langkah akan Bu Saras berikan poin 20 poin. Jadi silahkan disimak untuk setiap langkahnya. Kita mulai dari langkah 1 terlebih dahulu. Untuk yang pertama di langkah 1, kita mencari titik potong atau tipot dengan sumbu Y. Caranya ialah dengan substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat. Jadi tadi kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Ini kita tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Di sini diminta untuk substitusi X sama dengan 0. Kalau diminta untuk substitusi X sama dengan 0, maka semua X yang ada di sini kita ganti dengan angka 0. Kita mulai. X kuadrat, karena substitusi X sama dengan 0, maka gantilah X menjadi 0. Maka 0 kuadrat plus 4X, berarti 4 kali X-nya 0. 4 kali 0 min 5. Sama dengan 0 kuadrat 0 plus 4 kali 0, 0 min 5. Sama dengan 0 tambah 0. 0 min 5. Hasilnya min 5. Jadi tipot, titik potong, sumbu Y adalah 0, negatif 5. Seperti ini. Inilah langkah yang pertama. Jadi mencari dulu titik potong dengan sumbu Y. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan di langkah 2. Untuk langkah 2, kalau tadi kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, sekarang kita menentukan titik potong dengan sumbu X, tipot dengan sumbu X. Untuk titik potong dengan sumbu X, maka kita harus mensubstitusi Y sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya tadi, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Substitusi Y sama dengan 0, maka Y-nya diganti angka 0. Maka 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Langkah berikutnya, sekarang kita faktorkan. Ingat, pada pertemuan kemarin sudah Bu Saras ajarkan terkait dengan pemfaktoran. Jika X kuadrat di depannya tidak ada angkanya, maka di depan X kuadrat itu ada angka 1. Maka silahkan kalian cari angka. 2 angka yang dikalikan itu nanti hasilnya angka 1. Berapa kali berapa supaya menjadi 1? Maka 1 kali 1. Kemudian untuk ini 5. 5 itu berapa kali berapa supaya menjadi angka 5? 5 itu dari 1 kali 5. Cuma hati-hati, karena di sini itu negatif, depan angka 5 itu kan ada negatifnya ini. Negatif, berarti salah satunya harus negatif. Untuk menentukan mana yang negatif, kalian lihat yang bagian tengah. Kalau bagian tengah ini positif, maka negatifnya ada di angka yang paling kecil, berarti di 1.
Sekarang kita cek dulu. 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Ingat tengah dengan tengah. Sekarang samping dengan samping, 1 kali 5 hasilnya 5. Kita jumlah. Negatif 1 tambah 5 hasilnya positif 4. Kalau sudah sama, ini kan positif 4, yang bawah juga positif 4. Kalau sudah sama berarti angka yang kita ambil benar. Sekarang kita faktorkan. Buat 2 tanda kurung. Depan, silahkan dengan depan. 1 ini karena di depan x kuadrat, maka selalu ditambah dengan x. Ini juga ditambah dengan x karena di depan x kuadrat. Maka di sini ingat tadi depan dengan depan, maka 1x min 1, kemudian belakang dengan belakang, maka 1x positif 5 plus 5. Karena 1x itu kan 1 kali x, 1 kali x hasilnya x. Maka di sini x min 1, 1 kali x plus 5. Kemudian kita tentukan x1 dan juga x2-nya, kita kan dapat x min 1 dan x plus 5. Maka kita cari x min 1 dan juga x plus 5. Kita mulai dari depan dulu. X min 1 sama dengan kan 0. Maka x sama dengan, silahkan min 1 pindah ruas ke sana, negatif pindah ruas jadi positif. Maka x1 nya min 1 pindah ruas jadi positif 1. Positif 1. Atau x plus 5 sama dengan kan 0. Pindahkan ke sana, plus 5-nya. Ingat kalau positif berarti jadi negatif. X sama dengan positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Berarti x2 sama dengan negatif 5. Jadi tipot dengan sumbu x untuk titik potong yang pertama x-nya 1, y-nya dinolkan. Untuk titik potong yang kedua x-nya negatif 5, y-nya dinolkan. Inilah langkah 2, mencari titik potong dengan sumbu x. Mudah bukan? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan di langkah 3. Langkah 3 di sini kita coba untuk mencari sumbu simetri. Tolong dihafalkan untuk mencari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Bu Saras ulangi sekali lagi. Untuk mencari sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Untuk mencari X, untuk mencari sumbu simetri, kita perlu menentukan nilai dari A, B, dan juga C. Kita mulai dari A. Pada pertemuan kemarin ingat untuk menentukan A. A ialah angka yang berada di depan X kuadrat. Jika di depan X kuadrat itu tidak ada angkanya, otomatis di depan X kuadrat itu ada angka 1. Berarti A sama dengan 1. Kemudian B. B ialah angka yang berada di depan X. Hati-hati dengan positif dan negatifnya. Maka nilai B sama dengan, ingat di depan 4 ini karena ada tanda positif, maka B sama dengan positif 4. Kemudian C ialah angka yang berdiri sendiri di belakang ini, yang tidak berdampingan dengan X kuadrat maupun dengan X. Maka untuk nilai C sama dengan, hati-hati dengan tanda positif dan negatifnya. Ada tanda negatif di depan 5, karena itu C nilainya negatif 5. Kita coba cari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan min B-nya 4 per 2 kali A-nya 1
maka sama dengan min 4 per 2 kali 1 hasilnya 2. Min 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Inilah sumbu simetri. Mudah bukan? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan di langkah 4. Untuk langkah 4, di sini kita mencari koordinat titik puncak. Ingat ini, yang depan untuk koordinat titik puncak ialah min B per 2A, sedangkan yang belakang min D per 4A. Untuk mencari koordinat titik puncak, silahkan tentukan dulu nilai A-nya seperti tadi. A, karena di depan X kuadrat itu tidak ada angkanya, maka otomatis angka 1. Karena itu nilai A sama dengan 1. Kemudian kita cari B-nya. B sama dengan ialah angka yang di depan X. Positif 4. Kemudian C-nya angka yang belakang sendiri yang berdiri sendiri tanpa berdampingan dengan X kuadrat maupun X. Berarti untuk nilai C sama dengan, hati-hati tandanya positif dan negatif di depan angka, berarti C sama dengan negatif 5. Dan ingat D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ingat ya, untuk D itu B kuadrat min 4AC. Kita coba untuk mencari koordinat titik puncak. Ingat tadi koordinat titik puncak min B per 2A, min D per 4A. Tadi sudah Bu Saras jelaskan bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita ubah dulu supaya tidak membingungkan. Min B per 2A, D-nya kita ganti. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Sekarang kita masukkan angkanya satu-satu. Yang depan dulu. Min B-nya 4 per 2 kali A-nya 1, min B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4 kalikan A-nya 1, C-nya negatif 5 per 4A. 4 kalikan A-nya 1. Sekarang kita coba kerjakan. Sama dengan min 4 per 2 kali 1, 2. Kemudian yang belakang min 4 kuadrat 16. Min 4 kali 1, 4. Kalikan negatif 5. Min 20 per 4 kali 1, 4. Oke, kurung tutup. Sama dengan min 4 bagi 2. 2, tapi punya negatif ya. Karena min 4 bagi 2. Negatif bagi positif, negatif 4 bagi 2, 2. Kemudian yang belakang kita hitung. Kita coba. Min ketemu min, plus. Kemudian di sini min 16. Kemudian di sini min ketemu min plus, tapi nanti ketemu dengan negatif lagi yang ada di sini. Jadi ini ada tanda kurungnya dulu nggih. Negatif kalikan positif, hasilnya negatif 16. Min ketemu min nanti berubah jadi plus, tapi karena ketemu dengan negatif yang ada di depan ini, berarti nanti juga jadi negatif. Min 20 dibagi dengan 4. Kurung tutup. Kita lanjutkan di sini.
sama dengan min 2, min 16, min 20, min 36 per 4 sama dengan min 2, min 36 bagi 4 hasilnya min 9. Nah, inilah koordinat titik puncaknya. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan di langkah 5. Langkah 5 ialah langkah terakhir, di mana kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelum itu, kita tentukan titik bantunya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik bantu, untuk menentukan nilai X-nya mau ambil berapa, di sini kan kita mau membuat 3 titik bantu. Berarti nanti kita menentukan angka yang kita pakai untuk nilai X-nya. Nah, sekarang untuk titik bantu, kalian perhatikan di sini kita kan ada titik potong. Jadi titik potong dengan sumbu X. Itu kan di antara angka 1. Jadi di sini kan X-nya, X1 kan 1. Sedangkan X2-nya itu min 5. Jadi nanti untuk titik bantunya silakan kalian cari angka, 3 angka. 3 angka itu lebih dari 1, kemudian kurang dari negatif 5, kemudian nanti yang berada di tengah-tengah antara 1 dan negatif 5. Jadi misal yang paling dekat dengan angka 1, tapi harus lebih dari 1. Jadi nanti untuk titik bantunya kalian perhatikan di langkah 2 ya. Nah, ini berkaitan. Jadi lebih dari 1, kita ambil angka yang paling dekat dengan angka 1 tapi lebih dari 1. Berarti angka 2. Kemudian kurang dari negatif 5. Paling dekat dengan negatif 5 tapi kurang dari negatif 5 berarti negatif 6. Di antara 1 dan negatif 5. Bebas. Mau pilih berapapun boleh. Misal di sini besar ambil negatif 4. Sekarang kita coba tulis dulu persamaannya. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Kita mulai dari yang X sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan X kuadrat. X-nya diganti angka 2 ya. 2 kuadrat ditambah 4. X-nya ganti angka 2, kalikan dengan 2, kurangi 5. Oke, 2 kuadrat 4 tambah 4 kali 2 8 dikurangi 5. Oke, di sini 4 tambah 8 12 dikurangi 5. Oke, 12 kurangi 5 hasilnya 7. Maka di sini Y-nya 7. Maka pasangannya ialah 2,7. Kemudian selanjutnya kita coba lagi untuk angka berikutnya negatif 4. X sama dengan negatif 4. Kita coba untuk yang negatif 4. Nanti X-nya diganti negatif 4. Nggih. Maka di sini ingat X kuadrat negatif 4 kuadrat ditambah 4. X-nya diganti negatif 4. 4 kali negatif 4 dikurangi 5. Negatif 4 kuadrat 16 plus 4. 4 kalikan negatif 4, positif kalikan negatif, hasilnya negatif. 4 kali 4, 16, min 5. 16 kurangi 16, 0, min 5. Hasilnya negatif 5. Oke, 7 tadi sudah kita tulis. Sekarang berikutnya negatif 5. Berarti negatif 5 di sini ya. Pasangannya negatif 4, negatif 5. Oke. Kemudian untuk yang titik bantu ketiga yang terakhir, X sama dengan negatif 6. Maka ingat tadi X kuadrat berarti negatif 6 kuadrat ditambah 4 kalikan dengan negatif 6 negatif 5. Oke, sama dengan negatif 6 kuadrat 36. 4 kali negatif 6, positif 4 kali negatif 6, negatif 4 kali 6, 24 dikurangi 5.
sama dengan 36 kurangi 24. 6 kurangi 4, 2. 3 kurangi 2, 1. 12 ya. Min 5. 12 kurangi 5 hasilnya 7. Oke, ini untuk yang negatif 6. Pasangannya 7. Berarti di sini ditulis negatif 6,7. Nah, sekarang selesai untuk menentukan titik bantu. Sekarang kita lanjut dengan menggambar grafik. Inilah proses untuk mencari titik bantu. Mudah bukan? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya, kalian harus lihat dulu untuk per setiap langkahnya. Jadi, di setiap langkah ini kan kalian menemukan titik. Jadi, titik-titik inilah yang harus kalian gambar. Mulai dari langkah 1, titik potong sumbu Y adalah 0,-5. Oke, sekarang kita tentukan titik 0,-5. Titik 0,-5, X-nya 0, Y-nya min 5. Nah, di sini. Inilah titik 0,-5. Kemudian, di langkah 2, untuk langkah 2 kalian menemukan dua titik, yaitu 1,0 dan negatif 5,0, yaitu titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, yang pertama 1,0 kita cari, X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Inilah titik 1,0 dan selanjutnya titik negatif 5,0. X-nya negatif 5, Y-nya 0, berarti di sini. Inilah titik negatif 5,0. Kemudian di langkah 3 kalian mendapatkan sumbu simetrinya negatif 2. Untuk langkah 3 nanti cukup mengetahui saja bahwa sumbu simetrinya di negatif 2. Kemudian nanti di langkah 4 kalian menemukan koordinat titik puncak, yaitu negatif 2, negatif 9. Nah, ini yang harus digambar. Negatif 2, negatif 9. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 9. X-nya negatif 2, ini sumbu X, X-nya negatif 2, dan Y-nya negatif 9. Oke, kita coba gambar. X negatif 2, Y-nya negatif 9. Berikan titik. Nah, inilah titik negatif 2, negatif 9, sekaligus sebagai titik puncak grafik fungsi kuadrat. Kemudian langkah berikutnya ialah di titik bantu. Tadi kalian menemukan 3 titik. Yang pertama adalah 2,7, negatif 4, negatif 5, negatif 6,7. Nah, silahkan ini digambar satu-satu dulu, mulai dari 2,7. Kita gambar 2,7. X-nya 2, Y-nya 7. Kita coba gambar. Dua, 7. Nah, di sini nih. Ya. Inilah titik 2,7. Selanjutnya, di titik bantu yang kedua tadi kalian menemukan negatif 4, negatif 5. Sekarang kita gambar negatif 4, negatif 5. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 5. Oke, kita gambar negatif 4. Kemudian Y-nya negatif 5 di sini. Ya. Di sini titiknya. Inilah titik negatif 4, negatif 5. Kemudian titik bantu yang terakhir adalah negatif 6, negatif 6,7. Nah, sekarang kita gambar negatif 6,7. X-nya negatif 6 di sini, Y-nya 7, berarti naik. Nah,
Kita gambar negatif 6,7 ya di sini. Oke, inilah titik terakhir yaitu negatif 6,7. Nah, jika titik-titiknya sudah kalian gambar, sekarang kalian tinggal menghubungkan titik-titiknya. Oke, kita hubungkan bersama-sama. Ya, kita hubungkan. Kita bantu pakai ini dulu. Kemudian yang sebelah juga kita hubungkan. Inilah gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, jadi seperti inilah grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Inilah yang Bu Saras minta untuk kalian gambar. Mudah bukan? Gimana? Bisa dipahami? Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, matematika tidak sesulit yang kalian bayangkan. Sekian dari Bu Saras hari ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Bu Saras akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.